Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Cieli Sabrina dengan NPM 211506142 dari kelas PSTA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dan contoh soal dari mata kuliah logika pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7. Pada pertemuan pertama, terdapat materi pengantar dan konsep dasar logika. Logika sendiri berarti adalah ilmu yang membantu kita dalam berpikir dan menalar atau reasoning. Sedangkan menalar artinya mencapai kesimpulan dari berbagai pernyataan. Logika didasarkan pada hubungan antar kalimat pernyataan atau yang biasa disebut dengan statement. Hanya kalimat yang bernilai benar atau salah saja menjadi tinjauan dalam logika yang disebut dengan proposisi. Proposisi sendiri adalah pernyataan yang bernilai benar, true, atau salah, false, tetapi tidak keduanya. Contoh proposisi. Pertama, angka 13 merupakan bilangan ganjil, bernilai true. Yang kedua, 1 ditambah 2 sama dengan 3, ini juga bernilai true. Dan yang ketiga, dalam seminggu terdapat 8 hari, ini bernilai false. Contoh bukan proposisi. Yang pertama, pada jam berapa waktu buka puasa? Ini bukanlah merupakan bentuk proposisi karena merupakan bentuk pertanyaan. Yang kedua, kerjakan soal ini di buku latihan. Ini juga bukan proposisi karena merupakan bentuk perintah. Yang ketiga, X kurang dari 5. Ini bukanlah proposisi karena kita tidak tahu berapa nilai dari X. Bentuk-bentuk proposisi. Yang pertama ada proposisi anatomik, yang kedua proposisi majemuk, yang ketiga proposisi implikasi, yang keempat proposisi biimplikasi. Bentuk-bentuk proposisi. Pertama ada proposisi anatomik atau proposisi tunggal. Contohnya Cristiano Ronaldo, pemain bola. Ayam hewan bertelur. Indonesia merdeka tahun 1945. Selanjutnya proposisi majemuk, konjungsi. Berarti P dan Q. Notasi P seperti huruf V terbalik Q. Yang kedua, disjungsi, berarti P atau Q. Notasi P, simbolnya seperti huruf V, terus Q. Ketiga, ingkaran atau negasi. Dari P, berarti tidak P. Notasi seperti gelombang P, atau terkadang juga ditulis dengan strip P. Keempat, disjungsi eksklusif. Berarti P atau Q, tapi bukan keduanya. Notasi P seperti huruf V, di bawahnya ditambahkan tanda hubung Q. Contoh soal pertemuan 1. Nyatakan pernyataan di bawah ini dalam bentuk ekspresi logika. A. Jika Budi rajin belajar, maka ia akan lulus ujian dan ia dapat pergi liburan. B. Hari ini tidak hujan deras atau aliran listrik tidak terputus. Jawab, pertama kita jawab yang poin A dulu, terlebih dahulu. Selanjutnya, yang pertama-tama kita lakukan adalah mengubahnya menjadi variabel proposisi. Di sini untuk poin A, jika Budi rajin belajar, maka di sini kita bisa misalkan P sama dengan Budi rajin belajar. Setelah itu di sini juga terdapat maka ia akan lulus ujian. Berarti bisa kita buat Q sama dengan ia lulus ujian. Setelah itu kita bisa pakai R untuk menyatakan ia dapat pergi liburan. Ia dapat pergi liburan. Nah, setelah itu kita ubah menjadi ekspresi logika. Ekspresi logika. Nah, di sini ada kata-kata jika, maka, berarti menggunakan implikasi. Dan di sini juga terdapat kata dan yang berarti konjungsi. Jadi kita bisa memakaikan jika Budi rajin belajar,
Rajin belajar berarti P. Maka ia akan lulus ujian. Maka implikasi lulus ujian ini Ki. Dan ia dapat pergi liburan, berarti menggunakan konjungsi pergi liburan R. Nah, jadi untuk ekspresi logikanya P, maka Ki, dan R. Selanjutnya untuk yang poin B, kita nyatakan dulu variabel proposisi. Nah, dari variabel proposisi ini yang pertama ada hari ini tidak hujan deras. Hari ini tidak hujan deras. Berarti dia tidak. Kita ubah menjadi hari ini hujan deras, berarti kita pakai di sini bisa pakai A. Hari ini hujan deras. Setelah itu atau aliran listrik tidak terputus, berarti kita bisa pakai B. Aliran listrik terputus. Nah, untuk ekspresi logikanya, ekspresi logika. Di sini terdapat kata-kata atau. Berarti kita menggunakan disjungsi. Dan di sini juga tidak. Tidak berarti dari premis-premisnya menggunakan negasi. Hari ini tidak hujan deras, berarti dinegasikan, berarti negasi A. Negasi A atau berarti kita menggunakan disjungsi aliran listrik tidak terputus, berarti aliran listrik terputus menjadi B, negasi B. Nah, jadi itu untuk contoh soal dari pertemuan 1. Pertemuan 2, terdapat materi, proposisi, dan tabel kebenaran. Tabel kebenaran adalah suatu tabel yang menunjukkan secara sistematis satu demi satu nilai-nilai kebenaran sebagai hasil kombinasi dari proposisi-proposisi. Di dalam tabel kebenaran terdapat perangkai logika. Yang pertama, tidak atau bukan, not. Notasi seperti tanda strip dan ada juga yang menuliskannya seperti tanda gelombang. Yang kedua, dan, and. Notasi seperti huruf V terbalik. Yang ketiga, atau, or, notasi seperti huruf V. Yang keempat, jika maka. If then, notasi tanda panah yang mengarah ke kanan. Yang kelima, jika dan hanya jika, if and only if. Notasi tanda panah yang mengarah ke kiri dan kanan. Yang pertama, negasi. Jika terdapat proposisi A bernilai true, maka negasi A adalah false. Begitu juga jika A bernilai false, maka negasi A bernilai true. Contohnya, Adi tinggi, maka negasi A, Adi tidak tinggi. 2. Konjungsi akan menghasilkan nilai true jika proposisi-proposisinya bernilai true. Contohnya, A true, B true, maka konjungsinya juga true. Dan akan bernilai false jika terdapat salah satu konjungsinya bernilai false dan kedua-duanya bernilai false. Contohnya, A, Adi makan nasi, B, Adi makan kerupuk. Konjungsi dari A dan B adalah Adi makan nasi dan kerupuk. 3. Disjungsi. Disjungsi ini akan bernilai true jika semua proposisinya bernilai true atau salah satu dari proposisinya bernilai true. Jika semua proposisinya bernilai false, maka akan menghasilkan nilai false. Contohnya, A, Adi adalah seorang mahasiswa, B, Adi adalah seorang karyawan. A disjungsi B, Adi adalah seorang mahasiswa atau seorang karyawan. 4. Implikasi. Implikasi ini akan menghasilkan nilai true jika proposisi-proposisinya memiliki nilai yang sama. Seperti A true, B true, maka akan menghasilkan true, serta A false dan B false, maka akan menghasilkan nilai true. Sedangkan jika terdapat perbedaan nilai antara proposisi-proposisinya, maka akan mengikuti nilai proposisi yang paling kanan atau terakhir. Contohnya, A false, B true, maka akan menghasilkan true. Dan A true, B false, maka akan menghasilkan false. Contohnya di sini, A, Adi kuliah di Unila, B, Adi adalah mahasiswa. A, implikasi B adalah jika Adi kuliah di Unila, maka Adi adalah mahasiswa. 5. Ekivalensi atau biimplikasi.
akan bernilai true jika semua proposisinya memiliki nilai yang sama, seperti A true, B true, maka true. Dan A false dan B false, maka akan menghasilkan true. Sedangkan jika terdapat perbedaan nilai antara proposisinya, maka akan menghasilkan nilai false. Contohnya, Adi makan nasi, B. Adi lapar. A implikasi B adalah Adi makan nasi jika dan hanya jika ia lapar. Contoh soal pertemuan 2. Buatlah tabel kebenaran dari ekspresi logika. P implikasi Q, B implikasi P konjungsi negasi Q. Nah, untuk menentukan jumlah baris dari tabel kebenaran ini, kita menggunakan 2 pangkat N. Nah, di sini terdapat proposisi P dan Q. Maka di sini terdapat 2. Jadi N-nya bisa kita ganti menjadi 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Sehingga ada 4 baris yang memungkinkan untuk tabel kebenaran ini. Nah, di sini kita hitung terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4. Sudah pas ya. Nah, selanjutnya kita masukkan di sini P. Setelah itu ada Q. Di sini ada negasi Q. Setelah itu terdapat P maka Q. P maka Q dan P konjungsi negasi Q. Setelah itu kita gabungkan P implikasi Q, B implikasi P dan negasi Q. Di sini kita bisa tulis true, true, false, false, true, false, true, false. Jadi di sini ada negasi Q, berarti kebalikan dari Q ini. Di sini true, berarti kita isi false, di sini false, true, di sini true, false, di sini false, true. Setelah itu terdapat implikasi dari P maka Q. P maka Q, berarti jika dia sama-sama bernilai true, maka akan bernilai true. Setelah itu true, false, maka akan diambil yang terakhir, yang paling kanan, false. False, true, true. Setelah itu false, false, maka akan bernilai true, karena dia memiliki nilai yang sama. Nah, selanjutnya P konjungsi negasi Q. P konjungsi negasi Q. True, false, konjungsinya berarti false. Setelah itu true, true, berarti true. Setelah itu false, false, berarti false. Dan false, true, berarti false. Nah, setelah itu kita rangkai menggunakan B implikasi. B implikasi ini akan bernilai true jika proposisi-proposisinya bernilai true. Nah, di sini true, false, berarti dia false. False, true, false, true, false, false, true, false, false. Nah, jadi hasilnya tabel kebenarannya itu adalah bernilai false. Pertemuan ketiga, terdapat materi proposisi majemuk kon. Argumen. Argumen adalah suatu deret proposisi. Dalam hal ini, premis 1, premis 2, sampai premis ke N disebut hipotesis atau premis, dan Q disebut konklusi. Konklusi biasanya ditandai dengan kata jadi, oleh karena itu, serta dengan demikian. Selanjutnya, argumen valid. Argumen ada yang sahih atau valid dan palsu atau invalid. Sebuah argumen dikatakan sahih jika konklusi benar bila mana semua hipotesisnya benar, sebagaimana argumen dikatakan palsu, valensi, atau invalid. Bentuk-bentuk argumen yang telah terbukti valid. Modus ponen. Premis 1, P maka Q, premis 2, P, sehingga konklusinya Q. Modus tolen. Premis 1, P, maka Q, premis 2, Q, sehingga konklusinya negasi P. Aturan transitif. Premis 1, P maka Q, premis 2, Q maka R, konklusinya P maka R. Konjungsi. Premis 1, P, premis 2, Q, sehingga konklusinya P dan Q. Simplifikasi konjungtif. Premis P dan Q, konklusi P. P dan Q, konklusi Q. Penjumlahan disjungtif. Premis P, konklusi P atau Q. Silogisme disjungtif atau kontrapositif. Premis 1 P atau Q, premis 2 negasi P, konklusi negasi Q.
Premis 1, P atau Q, premis 2 negasi Q, konklusi P. Untuk menguji suatu validitas argumen, terdapat cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, melalui tabel kebenaran. Yang kedua, aturan penarikan kesimpulan. Contoh soal pertemuan 3. Tentukan nilai kebenaran pernyataan majemuk berikut. Dalam kurung P, disjungsi Q, konjungsi dalam kurung Q, implikasi R. Untuk menentukan jumlah baris dalam kolom, kita kembali menggunakan 2 pangkat N. Di sini terdapat PQR, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kita hitung terlebih dahulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi pas 8 baris. Nah, setelah itu kita masukkan proposisi-proposisinya. Di sini terdapat P, Q, R. Setelah itu P dan Q. Setelah itu P atau Q. P atau Q. Setelah itu Q implikasi R. Q implikasi R dan digabungkan menjadi P disjungsi Q konjungsi Q implikasi R. Nah, di sini kita kembali tuliskan true 4 kali. Setelah itu false. Setelah itu true 2 kali, false 2 kali, true, false. Kembali kita tulis lagi true, false, 1 kali, true, false. P disjungsi Q, true, maka true, false, dia bakal bernilai true. Setelah itu false true, false berarti false berarti false. Jadi dia akan bernilai true ketika salah satu dari premisnya ini memiliki nilai true, dan bernilai false ketika semua premisnya bernilai false. Setelah itu Q implikasi R. Q true. Maka true karena sama-sama bernilai true false, kita ambil yang terakhir false true berarti true terakhir, false bernilai true karena memiliki nilai yang sama. Setelah itu true. Setelah itu true false true, false true. Nah, setelah itu kita sambungkan dengan konjungsi. True maka bernilai true false, konjungsi berarti false, true berarti dia akan bernilai true false, true false berarti akan bernilai false true. Setelah itu false true, false, terus false true, false. Jadi ini adalah tabel kebenaran dari pernyataan majemuk. Pertemuan 4, terdapat materi pembuktian validitas argumen. Argumen valid jika implikasi dan premis-premisnya terhadap konklusinya merupakan suatu tautologi, yaitu kemungkinan semua nilai bernilai benar. Semua hipotesa benar, maka kesimpulan juga benar. Hal ini ditunjukkan dengan premis 1 dan premis 2 dan premis 3, maka konklusi. Argumen invalid terjadi jika semua hipotesa benar, tetapi kesimpulan salah, atau ketika dibuktikan implikasi dengan premisnya tidak semua benar atau tidak tautologi. Selanjutnya terdapat contoh aturan penukaran. Yang pertama ada teorema De Morgan. Negasi dalam kurung P dan Q, maka ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Negasi dalam kurung P atau Q, maka ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Kedua, komutatif.
dan Q ekivalen dengan Q dan P. P atau Q ekivalen dengan Q atau P. 3. Asosiatif, dalam kurung P dan Q dan R, maka ekivalen dengan P dan dalam kurung Q dan R. Selanjutnya, dalam kurung P atau Q atau R ekivalen dengan P atau dalam kurung Q atau R. Yang keempat, distributif, P dan dalam kurung Q atau R, maka ekivalen dengan dalam kurung P dan Q atau dalam kurung P dan R. Selanjutnya, P atau dalam kurung Q dan R, maka ekivalen dengan P atau Q dan P atau R. Kelima, double negasi. Negasi dalam kurung negasi P ekivalen dengan P. Keenam, transposisi, P maka Q ekivalen negasi Q maka negasi P. 7. Material implikasi, P maka Q ekivalen dengan negasi P atau Q. 8. Material ekivalensi, P biimplikasi Q ekivalen dengan dalam kurung P maka Q dan dalam kurung Q maka P. P ekivalen Q ekivalen juga dengan dalam kurung negasi P dan Q atau dalam kurung P dan negasi Q. 9. Eksportasi, dalam kurung P dan Q maka R ekivalen dengan P maka dalam kurung Q maka R. 10. Tautologi, P ekivalen dengan dalam kurung P atau P ekivalen dengan P dan P. Aturan ini memungkinkan kita untuk menarik kesimpulan suatu pernyataan sebagai hasil dari penukaran semua atau sebagian dari suatu pernyataan dengan pernyataan yang ekivalen pada bagian yang akan diganti. Contoh soal pertemuan 4. Buktikan bahwa argumen ini valid. Premis 1, R, disjungsi S, premis 2, R, implikasi T, premis 3, negasi T, konklusi S. Kita jawab. Nah, di sini kita urutkan dulu terlebih dahulu premis-premisnya secara ke bawah. Ini misal di sini kita tulis nomor 1, 2, 3. Di sini bisa kita tuliskan R atau S, R, T, setelah itu negasi T. Nah, di sini kita bisa letakkan S-nya. S. Untuk yang keempat, untuk menentukan agar konklusinya S, kita bisa mencoba mencarinya dengan bentuk-bentuk argumen yang sudah terbukti valid dan aturan-aturan penukaran. Di sini berdasarkan premis 1, R atau S. Ini ekuivalen dengan negasi R maka S. Ini adalah bentuk yang ekuivalen. Berarti di sini kita bisa kasih keterangan 1 ekuivalen. Setelah itu untuk poin nomor 5 kita bisa lihat pada premis keempat ini bisa kita kontraposisikan dengan negasi S maka R. Kita tukar posisinya. Sini kita tulis poin 4 kita kontraposisikan. Kontraposisi. Setelah itu poin 6, 5 dan 2 ini kita bisa gunakan silogisme hipotesis. Seperti di sini poin 5 S maka R, 2-nya R maka T. Maka konklusinya yang kita dapat, sini kita bisa coret, maka negasi S T. Nah, setelah itu akan menjadi poin ke-6, negasi S maka T. Sini kita dapatkan dari 5 dan 2 silogisme. Setelah itu untuk poin ke-7
negasi S maka T. Kita bisa menggunakan ini menjadi modus tollens agar dapat menghasilkan konklusi S. Contohnya seperti di sini. Negasi S maka T kita masukkan pada poin ketiga, yaitu negasi T. Sehingga konklusi yang kita dapatkan adalah S. Coret-coret. Nah, setelah itu kita dapatkan S. Jadi S ini didapatkan dari poin 6 dan 3 modus tollens. Pertemuan 5, terdapat materi tautologi dan ekuivalensi logis. Tautologi adalah suatu bentuk kalimat yang bernilai benar, true, tidak peduli bagaimanapun nilai kebenaran masing-masing kalimat penyusunnya. Sedangkan kontradiksi adalah suatu bentuk kalimat yang bernilai salah, false, tidak peduli bagaimanapun nilai kebenaran masing-masing kalimat penyusunnya. Selain itu juga terdapat kontingen, yaitu jika pada semua nilai kebenaran menghasilkan nilai salah, false, dan benar, true. Jadi, tautologi ini menghasilkan nilai true, kontradiksi false, dan kontingen akan menghasilkan nilai false dan true. Contoh soal pertemuan 5. Buktikan bahwa pernyataan ini adalah tautologi. Pertama yang kita lakukan adalah menentukan jumlah baris yang dapat pada tabel kebenaran. Sini 2 pangkat N sama dengan di sini ada P dan Q. Hanya ada P dan Q berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4, 1, 2, 3, 4. Oke, barisnya sudah ada 4. Setelah itu kita masukkan P, Q. Setelah itu terdapat P implikasi Q. P implikasi Q. Setelah itu P implikasi Q dan P. Setelah itu digabungkan. P implikasi Q dan P implikasi Q. Nah, di sini kita bisa masukkan true, true, false, 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 true, false, true, false. Setelah itu ini true ya. Nah, setelah itu P implikasi Q. Berarti di sini true true maka akan menghasilkan nilai true, true false, diambil yang terakhir karena beda, false, false true karena terakhir, true, false false, maka akan menghasilkan true. Nah, setelah itu yang ini kita konjungsikan dengan P. True dan true, maka dia akan menghasilkan true. True, false, maka dia false karena ada salah satunya false, false true, false, setelah itu false true, false. Itu diimplikasikan dengan Q. Hasil ini implikasi dengan Q. Jadi true true akan menghasilkan true, false false sama-sama false, bersama-sama bernilai false, true, true false, true, setelah itu false false true. Jadi untuk membuktikan apakah argumen ini sebuah tautologi atau bukan, kita bisa menggunakan tabel kebenaran. Nah, di tabel kebenaran ini terlihat bahwa hasilnya memiliki semua bernilai true. Jadi, sesuai dengan persyaratan tautologi itu sendiri, suatu bentuk kalimat yang bernilai benar atau true tidak peduli bagaimana nilai kebenaran masing-masing kalimat penyusunnya. Seperti ini tadi kan ada yang true, false, 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 tapi dia akhirnya tetap true. Pertemuan 6, terdapat materi penyederhanaan dan strategi pembalikan. Penyederhanaan. Penyederhanaan ini dilakukan menggunakan hukum-hukum logika. Proses penyederhanaan akan berhenti pada bentuk ekspresi logika yang paling sederhana dan tidak mungkin disederhanakan lagi. Perangkai implikasi dan biimplikasi dapat diganti dengan perangkai dasar, konjungsi, disjungsi, dan negasi.
Dalam tautologi, nilai kebenaran dapat diganti sebagai berikut. Bernilai true sama dengan 1, bernilai false sama dengan 0. Jika hasil penyederhanaan bernilai 1, maka tergolong tautologi. Bernilai 0, maka tergolong kontradiksi. Bernilai tidak 1 ataupun 0, maka tergolong kontingen. Selanjutnya, strategi pembalikan. Refutation strategi. Strategi pembalikan digunakan untuk membuktikan validitas suatu ekspresi logika, untuk argumen, dan untuk memastikan nilai-nilai premis benar yang harus diikuti oleh kesimpulan yang benar. Teknik ini mirip penyederhanaan. Perbedaannya terletak pada kesimpulan argumen yang harus disalahkan dengan cara dinegasikan atau diberi nilai false. Selanjutnya, masuk ke pertemuan 7, terdapat materi tablo semantik atau pohon semantik. Tablo semantik adalah bentuk-bentuk proposisi yang dibangun berdasarkan aturan tertentu yang biasanya berbentuk pohon terbalik dengan cabang-cabang dua ranting yang relevan. Dalam strategi pembalikan, jika diketahui premis-premis bernilai true dan kesimpulan bernilai false, jika hal itu bisa dibuktikan, maka argumen tersebut tidak valid. Sebaliknya, jika hal tersebut bisa dibuktikan, maka argumen tersebut valid. Jadi, premis-premis yang bernilai true seharusnya juga menghasilkan kesimpulan yang bernilai true juga. Aturan-aturan tablo semantik. Yang pertama, A konjungsi B. Diuraikan menjadi pernyataan A dan pernyataan B yang tersusun ke bawah, tidak bercabang karena nilai kebenaran A dan B setara. Yang artinya A akan bernilai benar jika B bernilai benar. 2. A disjungsi B. Diuraikan menjadi cabang 2, yakni cabang A dan B. Bercabang di sini berarti nilai kebenarannya paralel atau tidak setara. 3. A implikasi B. Sama seperti penjelasan yang nomor 2, memiliki cabang, yaitu negasi A dan B. Keempat, A biimplikasi B. Bercabang 2, A konjungsi B dan negasi A konjungsi negasi B. 5. Negasi-negasi A. Menghasilkan A, seperti yang kita ketahui dengan aturan double negasi. 6. Negasi A dan B, maka menghasilkan cabang negasi A dan negasi B. 7. Negasi A disjungsi B, menghasilkan cabang yang diuraikan ke bawah negasi A dan negasi B. Yang ke-8, negasi A implikasi B, maka diuraikan pernyataannya menjadi pernyataan A dan negasi B yang tersusun ke bawah. Selanjutnya, nomor 9, negasi A biimplikasi B. Diuraikan menjadi dua cabang, A konjungsi negasi B dan negasi A konjungsi B. Kevalidan tablo semantik. Jika semua cabang tablo tertutup, maka ekspresi logika tersebut tidak konsisten, mutually inconsistent, atau mereka bernilai salah semua. Akan tetapi, jika terdapat satu cabang saja yang terbuka, maka ada setidak-tidaknya satu baris yang bernilai true, dinamakan tablo semantik yang konsisten. Contoh soal pertemuan 6. Harga coklat turun jika impor coklat naik. Pabrik coklat tidak senang jika harga coklat turun. Impor coklat naik, pabrik coklat senang. Pernyataan di atas disebut konsisten satu dengan lainnya jika semuanya bernilai benar. Jika pernyataan tersebut bukan argumen karena tidak ada kesimpulan, konsistensi dapat dibuktikan dengan membuat pernyataan menjadi ekspresi logika dan buktikan dengan tabel kebenaran. Untuk membuktikannya, langkah yang pertama bisa kita ubah menjadi variabel proposisi. Ini kita tulis variabel proposisi. Di sini terdapat harga coklat turun. Berarti kita buat di sini variabel A. Harga coklat turun. Setelah itu variabel B di sini bisa ditulis impor coklat naik. Impor coklat naik. Setelah itu pabrik coklat tidak senang, berarti pabrik coklat senang. Oke. Pabrik coklat senang. Nah, setelah itu masih ada lagi tidak ya, jika harga coklat turun, impor
bercoklat. Oke, berarti ada 3 buah proposisi. Coba menjadi ekspresi logika. Ekspresi logika. Untuk ekspresi logika, untuk premis 1 sendiri, harga coklat turun A jika impor coklat naik, berarti B. Berarti A implikasi B. Setelah itu, untuk di premis 2, pabrik coklat tidak senang jika harga coklat turun. Berarti harga coklat turun di sini A, maka pabrik coklat tidak senang. Tidak senang berarti pabrik coklat senang, negasi C. Setelah itu premis ketiga, di sini pabrik coklat senang, berarti impor coklat naik. Untuk premis ketiga berarti B. Setelah itu premis keempat, pabrik coklat senang C. Setelah itu selesai, kita buat di sini menghubungkan ekspresi logika ini, yaitu menghubungkan ekspresi logika di sini. Untuk menghubungkan ini kita gunakan konjungsi. Yang pertama di sini A maka B, setelah itu konjungsi A maka negasi C, konjungsi B konjungsi C. Langkah selanjutnya adalah membuat tabel kebenaran dari gabungan dari beberapa premis tadi. Nah, di sini terdapat A, B, dan C, berarti 2N-nya, 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 3, 8. Kita hitung barisnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sudah pas. Setelah itu kita bisa masukkan nilai A, B, C, A, maka B. Setelah itu terdapat negasi C. Setelah itu A maka negasi C, baru kita gabungkan A maka B dan A maka negasi C dan B dan C. Nah, di sini kita tulis itu A true, 4 false, setelah itu true, false, 22, true, false, setelah itu true, false. Nah, di sini ada A implikasi B. A, B, true. Berarti bernilai true, false. Berarti false, dan yang terakhir true, false. Setelah itu true, false, true. Berarti true, false, true, false. Berarti true. Setelah itu false, berarti true, karena dia memiliki nilai yang sama. Setelah itu negasi C, kebalikan dari C ini true berarti false, false berarti true, false, true, false, true, false, true. Nah, setelah itu A implikasi negasi C. A implikasi negasi C. Berarti true, false, nilainya false, diambil yang terakhir true, setelah itu true, false, true, false berarti true, false, berarti true, false berarti true, false, true berarti true. Setelah itu dari
AB ini digabung dengan ini, A negasi A implikasi negasi C digabung dengan B dikonjungsikan dengan C. Berarti true. Maaf, di sini terdapat kesalahan tadi setelah saya lihat A implikasi negasi C. C ini bernilai false, A-nya true. Berarti ngambil yang terakhir, berarti di sini false. Di sini false. Setelah itu kita konjungsikan nilai dari ini, kolom ini, setelah itu kolom ini yang ini, B dan C. Dikonjungsikan terdapat variabel false, berarti false. Setelah itu yang ini true. Di sini ada C-nya false, berarti akan menjadi false. Di sini B-nya false, berarti bakal menjadi false. Di sini true. B-nya dan C-nya false. Setelah itu di sini setelah itu di sini juga akan bernilai false. Di sini juga true, false. Di sini ada C false. Di sini menyebabkan B false, dan di sini C dan B false. Jadi di sini memiliki nilai false semua. Berarti di sini menggunakan strategi pembalikan. Berarti argumen tersebut argumen valid karena berdasarkan strategi pembalikan maka akan bernilai true. Contoh soal pertemuan 7. Terdapat dua buah ekspresi logika, yakni negasi dalam kurung A, implikasi B, dan negasi A, disjungsi B. Maka tablo semantik yang dapat dibuat, pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu ekspresi logikanya. Di sini ada ekspresi logika 1 dan ekspresi logika 2. Setelah itu kita uraikan. Di sini setelah diuraikan terdapat A dan negasi B yang mana memiliki nilai kesetaraan. Sehingga ketika kita pecah lagi di sini maka akan menghasilkan negasi A dan B. Nah, negasi A ketemu dengan A dan negasi B ketemu B. Maka ini akan kita tutup. Setelah kita tutup, jadi seluruh tablo tertutup. Jadi setelah seluruh tablo tertutup, dapat kita buat kesimpulan. Kesimpulannya, jadi seluruh tablo tertutup. Oleh karena itu terjadi ketidakkonsistenan. Nah, jadi ketika seluruh tablo ini tertutup, maka terjadi ketidakkonsistenan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.